Setelah melihat mayat besar di bawah tanah, orang-orang di 4 kota besar terkejut. Apakah ini adalah mayat Master Guru Suci dari ras iblis Xian Luo? Gumam semua orang berubah warna. Tiba-tiba, pada mayat besar di Mensein, mereka melihat sebuah lubang. Itu adalah bekas luka yang dalam. Semua orang tidak bisa memahami kenapa luka sedalam ini bisa terbentuk, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Orang-orang dari 4 kota besar bergegas ke dalam bekas luka pada mayat di depan mereka. Segera setelah mereka memasuki mayat Master Iblis, ada ruang yang sangat luas, dan lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya memanjang entah kemana. Semuanya, tubuh Master Iblis ini sangat misterius. Ruang di dalamnya berlapis-lapis. Saya tidak tahu seberapa luas itu. Saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Lebih baik bertindak secara terpisah. Jika ada yang menemukan harta karun, tentu saja, berhati-hatilah. Meskipun tidak ada energi iblis Yama di sini, itu bukan tanpa risiko. Terlebih lagi, begitu Anda bertemu orang-orang dari kota lain, pihak lain pasti akan berniat jahat. Karena itu, Anda harus berhati-hati. Ucap Aoli membuat keputusan dengan cepat. Aoli segera mendesak Bahtera, dan menemukan jalan dengan aura yang paling menakutkan, dan dengan cepat masuk ke dalamnya. Pada saat ini, Qin Chen juga berada di dalam tubuh Yama Demon Sage, dia masih bergerak maju dengan cepat. Selama terbang, Qin Chen dengan cepat menyerap energi iblis ini ke dalam cakram giok. Ini adalah ki iblis tingkat Master Suci, dan kekuatan serta aura yang terkandung di dalamnya adalah suplemen yang sangat baik bagi mereka yang berlatih ilmu iblis. Selain itu, tubuh Dewa Yama juga merupakan harta karun, dan setiap bagian dari daging dan darah mengandung energi iblis yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa struktur mayat ini sangat lengkap, dan dinding kristalnya sangat keras. Qin Chen mencoba bergerak, tetapi dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggores dinding kristal. Jika tebakanku benar, harta paling menakutkan di tubuh Holy Lord Demon ini pasti ada di tengkoraknya. Gumam Qin Chen merasakan fluktuasi di dalam mayat itu. Di saluran itu, tampaknya ada hukum magis yang berkedip-kedip. Ucap Qin Chen tiba-tiba, dia merasakan aura Sein Iblis yang mengerikan. Haha, aku kaya. Ucap Qin Chen melompat kegirangan ketika dia melihat banyak senjata dan harta suci klan iblis Xian Luo. Qin Chen menghitung, ada total 36 rongga di sini. Di setiap rongga, ada sebuah harta sihir disegel, termasuk diantaranya tombak sisik hitam, tongkat tengkorak, dan lain-lain. Begitu banyak senjata iblis tingkat Sage Surgawi yang tak ternilai harganya. Ini adalah tabungan seorang Master Demon Sage selama ribuan tahun. Jika ini ditempatkan di Yunzu, itu akan dapat menimbulkan sensasi, bahkan jika itu ditempatkan di seluruh istana Guanghan. Saya dapat menjualnya dengan imbalan sumber daya yang cukup, untuk mempersiapkan terobosan di masa depan. Ucap Qin Chen mencoba meraihnya dengan tangan besar, dan segera, kekuatan mengerikan itu tersapu. Segel pada harta sihir ini bergoyang dengan cepat. Dan kekuatan piring giok keberuntungan semesta mekar, menghisap lebih dari 30 senjata iblis ini satu demi satu. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen sangat kelelahan dan berkata, panennya tidak sedikit, ayo lihat lagi, apakah ada harta lainnya. Harta yang paling penting seharusnya berada di kepalanya. Ucap Qin Chen meninggalkan ruangan ini dan menyapu langsung ke arah kepala mayat Holy Lord Demon. Setelah terbang untuk waktu yang lama, Qin Chen tiba-tiba menemukan Ganoderma hitam seperti kristal darah. Dia berkata, ini adalah aura kuat dari ras iblis primordial. Mungkinkah ini adalah jejak darah yang tertinggal di tubuh Dewa Yama setelah kejatuhannya, dikombinasikan dengan kekuatan sihir, dan itu membentuk bahan berharga. Ucap Qin Chen mengangkat hidungnya dan berkata dengan terkejut. Tanpa pikir panjang lagi, Qin Chen langsung mengumpulkan bahan berharga ini ke dalam cakram semesta. Setelah mengambil Ganoderma lucidum darah hitam ini, Qin Chen juga menemukan kristal iblis tingkat atas lainnya.
Bagaimana bisa energi iblis di dinding kristal di sini bisa begitu kaya? Ini lebih kaya dari sebelumnya. Apakah ini adalah hati Dewa Yama? Gumam Qin Chen tergerak. Saya tidak tahu apakah ada harta karun lain di sini. Ganoderma lucidum ini sangat membantu Qin Mo dan Mokara nantinya. Fikir Qin Chen terus masuk lebih dalam sambil menebak, dan secara tak terduga, di dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, cacing roh segera membungkus Ganoderma lucidum yang berwarna hitam darah itu, dan memakannya sambil tertawa kecil. Qin Chen merasakan perubahan pada semut kecil dan huo kecil. Cacing roh ini terlalu abnormal. Ketika mereka berada di benua Tianwu, mereka mampu menelan semua hal. Siapa yang mengira bahwa sekarang bahkan darah Demon Suci dapat ditelannya? Sepertinya Ganoderma hitam darah ini memiliki efek luar biasa pada semut kecil dan huo kecil, gumam Qin Chen terkejut. Tiba-tiba, gelombang ajaib menghantam. Itu adalah bayangan hitam menyerupai bentuk manusia, tetapi tidak memiliki panca indera. Tubuhnya seperti kombinasi energi surga dan bumi murni dan banyak aturan rahasia iblis. Qin Chen terkejut, ternyata ada iblis di dalam mayat ini. Namun, iblis yang dilihat Qin Chen pada saat ini jauh lebih kuat daripada iblis yang pernah dilihatnya di pintu gua sebelumnya, dan tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan, yang jelas-jelas merupakan iblis tingkat akhir sage bumi. Menghadapi serangan Qin Chen, iblis darah hitam ini langsung jatuh ke posisi tidak menguntungkan. Kekuatan guntur Qin Chen menyebabkan kerusakan fatal pada mereka. Oleh karena itu, merasa bahwa mereka bukan lawan Qin Chen, mereka segera melarikan diri. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat iblis melarikan diri, tapi Qin Chen berusaha terus mengejarnya dan mengikuti di belakang. Bos, hati-hati, energi kuat yang kita rasakan sebelumnya ada di gua ini. Ucap Xiao Yi dan Xiao Huo berbisik dengan tergesa-gesa. Qin Chen menghentikan sosoknya, matanya menjadi serius, dan warna dinding kristal di dekatnya menjadi lebih kental. Tiba-tiba, dari dalam gua, beberapa raungan yang mengejutkan terdengar. Lusinan roh iblis darah hitam segera muncul, masing-masing memancarkan aura menakutkan. Qin Chen menghela nafas. Menghadapi satu iblis ini bagi Qin Chen secara alami tidak masalah, tetapi jika selusin iblis level sage bumi tiba-tiba muncul, tentu saja akan membawa banyak tekanan ke Qin Chen. Qin Chen berkata, itu hanya lebih dari selusin iblis. Aku akan menghadapinya dan menguji efektivitas tempurku. Tanpa menunggu iblis darah hitam ini mengambil inisiatif, Qin Chen langsung menyerang. Raungan yang mencengangkan bergema. Qin Chen memacu kekuatan guntur, dan tubuhnya bergerak cepat. Di telapak tangannya, cahaya guntur tak berujung melonjak, merobek ke arah depan. Serangannya jatuh dan langsung meledakkan iblis-iblis ini. Mereka terbang terbalik, tapi segera, setan-setan ini bergegas bangkit kembali. Qin Chen secara terus-menerus menyerang iblis darah hitam ini. Bos, kami datang, ucap semut kecil dan huo kecil di piringan giok keberuntungan alam semesta. Tiba-tiba, dua awan hitam yang menakutkan terbang keluar. Semut kecil dan Xiao Huo memimpin pasukan semut pemakan ki dan serangga penyuling api. Adegan yang mengejutkan Qin Chen terjadi. Setelah semut kecil dan serangga api kecil membungkus kedua monster hitam darah itu, mereka tiba-tiba mengeluarkan suara mengunyah. Monster-monster ini ternyata benar-benar ditelan oleh serangga itu. Setelah hanya puluhan napas, dua iblis darah hitam disapu bersih. Qin Chen tampak konyol, meskipun dia tahu bahwa semut pemakan ki dan serangga pemurni api ini dapat menelan aura langit dan bumi. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan iblis darah hitam ini juga dapat ditelannya. Bos, sudah selesai, ucap serangga itu setelah beberapa saat. Xiao Yi dan Xiao Huo datang ke Qin Chen dengan penuh kemenangan, seolah meminta pujian. Oke, masuklah, ucap Qin Chen mengangguk dan segera bergegas ke kedalaman lorong. Tidak, seseorang akan datang. Ucap Qin Chen merasakan gelombang energi dari jauh. Tiba-tiba, tiga sosok memasuki tempat ini. Apa? Ternyata anak ini.
Ucap ketiga sosok itu pada saat yang bersamaan. Haha, kami sangat beruntung, kami benar-benar bertemu dengan anak ini. Dikatakan bahwa ada banyak pil sage bumi dan vena suci kuno yang anak ini dapatkan. Ucap mereka bertiga berdiskusi. Ketiganya adalah master di alam sage bumi tahap akhir. Hah, ternyata itu orang-orang dari 3 kota besar. Ucap Qin Chen melirik 3 orang di depannya dan mengerutkan kening. Bocah keren, serahkan semua harta di tubuhmu dengan patuh, mungkin saya bisa memberi Anda jalan keluar. Ucap salah satu dari mereka. Temannya berkata, omong kosong apalagi dengan dia hanya seorang pejuang di puncak awal sage bumi kecil, dia berani masuk ke sini dan mencari kematiannya sendiri. Saudara Luo, Anda silahkan menonton saja, lihat bagaimana kursi ini menjatuhkannya. Ucap Master Parubaya dari kota Feng Yun mencibir, dan kemudian tangan besarnya langsung meraih Qin Chen secara acak. Qin Chen tersenyum, dan bergerak terlebih dahulu sebelum telapak tangan itu jatuh. Dengan kilatan guntur, Qin Chen bergegas ke arahnya. Merasakan krisis yang kuat akan datang, pria parubaya dari kota Feng Yun itu berteriak dengan keras meminta tolong. Dunia angin dan awan, ucap praktisi kota Feng Yun memadatkan matanya. Naga api Vientin, teriak pria parubaya lainnya dari kota bahasa kuno juga meraung. Pria tua lainnya dari kota Tian Yue juga tidak tinggal diam. Matanya meledak dengan cahaya yang mengerikan, dan dia menunjuk dengan tiba-tiba. Seberkas api yang mengerikan meledak, yang membanjiri langit dengan hebat. Ketiga master semua menembak bersama, dan segera, aura api yang luar biasa melonjak ke ruang sekitarnya. Haha, kalian menggunakan serangan dengan atribut api untuk berurusan denganku. Ucap Qin Chen mencibir, dan segera membangkitkan 3 api tak tertandingi di tubuhnya. Api emas yang mengerikan muncul dari tubuh Qin Chen, aura mengerikan dari pembakaran tirani, mengamuk dan meledak. Raungan yang mencengangkan bergema, dan serangan api yang mengerikan menimpa Qin Chen. Alih-alih menghancurkan pertahanannya, kekuatan api tak berujung dengan cepat mengalir ke tubuh Qin Chen. Qin Chen menggabungkan api emas dengan tinju pembunuh, dan kemudian bergabung dengan guntur yang mengerikan. Setelah pukulan dilepaskan, pria parubaya itu mengeluarkan raungan, dan meludahkan seteguk darah. Dia tidak mampu menahan serangan Qin Chen sama sekali. Orang tua bermarga Luo dari kota Tian Yue juga meraung, dia meluncurkan serangan jarak jauh yang kuat ke arah Qin Chen. Haha, apakah hanya ini kekuatan dari 3 kota besarmu? Ucap Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Mereka bertiga bergabung dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak mampu menembus pertahanan Qin Chen sama sekali. Kamu telah menembak, sekarang giliranku. Ucap Qin Chen, tubuhnya berkelebat dengan guntur, dan sebagian dari kekuatan guntur itu tersapu seketika. Master dari 3 kota memadatkan pandangan mereka, dan perisai Yuan sucinya buru-buru terbentuk untuk menahan serangan guntur yang dilepaskan oleh Qin Chen. Cahaya guntur yang mengerikan menyebar, membuat ketiga pria itu hanya merasa mati rasa di seluruh tubuh. Sein Yuan di tubuh mereka hampir di luar kendali. Ranahmu telah meningkat begitu cepat, bagaimana kamu bisa memiliki tingkat kekuatan tempur seperti ini? Ucap orang tua bermarga Luo sangat marah. Jangan banyak bacot, teriak Qin Chen menekan 3 pria parubaya ini. Mereka bertiga menjerit kesakitan, menutupi kepala mereka, dan kesadaran mereka menjadi tidak teratur. Sangkar ajaib, teriak Qin Chen melancarkan serangan mental. Untuk sesaat, mereka bertiga jatuh ke dalam ilusi yang tak berujung. Saya akan menjadikan kalian pelayanku. Ucap Qin Chen mencibir. Sebenarnya Qin Chen bisa saja menghancurkan mereka bertiga. Akan tetapi dalam hal ini, itu tidak akan membantu Qin Chen sama sekali. Saat ini, dengan kekuatan 3 kota besar, ditambah dengan keluarga api jiwa dan organisasi Wukong yang masih bersembunyi dalam kegelapan, Qin Chen tidak bisa percaya pada siapapun, jadi dia secara alami perlu memperbudak seseorang. Dan untungnya ketiga orang ini berasal dari 3 kekuatan utama. Kota Feng Yun, kota Tian Yue dan kota bahasa kuno.
Ini adalah peluang bagus bagi Qin Chen, untuk menempatkan pionnya di 3 kota besar itu.